Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan pengertian purin dan pirimidin. Purin dan pirimidin merupakan komponen utama DNA, RNA, koensium, dan NAD, NADP, ATP, ADPG. Intinya purin dan pirimidin adalah inti dari senyawa komponen molekul nukleotima asam nukleat RNA dan DNA. Contoh pirimidin adalah sitosin, urasil, timin, di metabolisme jadi CO2. Sedangkan contoh purin adalah nukleat RNA. Metabolisme purin dan pirimidin. Purin dan pirimidin merupakan inti dari senyawa komponen molekula asam nukleat RNA dan DNA. Contoh purin yakni adenin, guanin, heksakotin, dan kantin. Di metabolisme menjadi asam urat. Contoh pirimidin yakni sitosin, urasin, timin, dan di metabolisme menjadi CO2 dan NH3. 2. Metabolisme purin. 1. Biosintesis nukleotida purin. Hasil penelitian dengan menggunakan radiostop, ternyata setiap komponen yang dijumpai dalam kerangka inti purin berasal dari bermacam-macam sumber, di antara lain 1. Atom C6. Inti purin berasal dari atom karbon molekul CO2 udara pernafasan. 2. Atom N1. Inti purin berasal dari atom nitrogen gugus amino NH2 molekul aspirat. 3. Atom C2 dan atom C8. Inti purin adalah produk reaksi formilasi yang berasal dari senyawa donor gugus formil yang mengakibatkan koenzim FA4. Atom N3 dan atom N9 berasal dari nitrogen gugus amina molekul glutamin. 5. Atom C4. 3. Metabolisme pirimidin. 3. Biosintesis pirimidin. Umumnya, biosintesis pirimidin dan purin memerlukan bahan pembentukan yang sama, misalkan PRPP, guratin, CO2, asam asparat, koenzim tetrahidrol FH4. Tetap ada suatu perbedaan yang jelas sekali, yaitu pada saat terjadinya penambahan gugus ribosa pada biosintesis pirimidin. Penambahan gugus ribosa tersebut sudah berlangsung di tahap awal, sedangkan pada
Biosintesis pirmidin berlangsung setelah berjalan beberapa tahap lebih jauh. Setelah kita mengetahui pengertian pirin dan primidin, strukturnya, metabolismenya, dan biosintesis nukleotidanya. Nah, sekarang saya membahas tentang katabolisme purin dan primidin dan kelainan purin dan primidin. Metabolisme purin yang pertama terdiri dari adenosin menjadi inosin, menjadi hiposantin, menjadi santin, dan terakhir menjadi asam urat. Santin oksidasi adalah enzim yang mengubah santin menjadi asam urat. Enzim tersebut banyak terdapat di hati, ginjal, dan usus halus. Ketiga, penyakit GORD atau pirai yang disebabkan oleh asam urat dalam tubuh, sehingga terjadi penumpukan di bawah kulit yang berbentuk topi. Metabolisme primidin yang pertama adalah sitosin menjadi urasil, menjadi dehidrourasil, menjadi asam beta ureidopropional, menjadi CO2 tambah NH3. Yang kedua adalah timin menjadi dehidrotimin, menjadi asam beta uredosobutirat, menjadi CO2 tambah NH3. Katabolisme primidin ini terjadi pada hati. Yang selanjutnya adalah kelainan metabolisme purin dan primidin. Yang pertama, kelainan purin. Kelainan purin ini terjadi pada penyakit GORD atau pirai. Penyakit GORD atau pirai adalah suatu penyakit yang terjadi penumpukan asam urat secara berlebihan yang mengakibatkan pertama, produksi yang meningkat. Yang kedua, pembuangan melalui ginjal menurun. Cara pencegahan penyakit GORD adalah yang pertama, ketika terjadi serangan artritis, penderita diberikan terapi untuk mengurangi peradangannya. Yang kedua adalah dapat dilakukan dengan cara memberikan obat yang memacu pembuangan melalui ginjal. Kedua adalah kelainan primidin. Kelainan primidin ini terjadi pada penyakit orotat aciduria. Penyakit orotat aciduria ini adalah penyakit yang dipengaruhi sintesa primidin karena kenaikan ekskresi asam orotat. Tanda-tanda dari kelainan primidin ini adalah ada 3, yaitu yang pertama, hambatan pertumbuhan, yang kedua, anemia berat hipokromik, yang ketiga, sumsum tulang megaloblastik. Cara pengobatan penyakit ini adalah dengan cara uridin dan setidin. Uridin dan setidin dapat meningkatkan nukleosida kinase dan akan mengurangi pembentukan asam orotat.